Selanjutnya itulah rumusan masalah. Pada rumusan masalah penelitian kali ini, ada beberapa hal yang akan dipertanyakan atau yang kita ungkapkan dari permasalahan kali ini, yaitu bagaimana kemampuan lansia dalam mengingat kejadian sehari-harinya, dan apakah lansia ini mengalami kesulitan dalam mengungkapkan kata-kata. Yang ketiga yaitu bagaimana kemampuan lansia dalam mengambil keputusan sehari-harinya. Yang keempat yaitu bagaimana perasaan lansia ini saat berkumpul dengan keluarga ataupun teman. Yang selanjutnya itu apa yang membuat lansia ini malas untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Apakah ada masih memiliki hobi atau kegiatan yang dia suka. Yang selanjutnya itu bagaimana kondisi kesehatan lansia ini saat ini dan apakah penyakit yang mengganggu aktivitas sehari-harinya. Selanjutnya itu apakah lansia ini merasa mendapat dukungan yang cukup dan siapa sih yang sering memberikan dukungan terhadap lansia ini. Terus selanjutnya, apakah lingkungan mendukung aktivitas lansia ini sebagai lansia? Yang selanjutnya itu bagaimana cara lansia ini menyesuaikan dirinya dengan perubahan yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu apakah lansia ini dilakukan untuk menjaga kemampuan berpikir, bagaimana cara lansia ini melatih daya ingatnya, sehingga ia dapat mengingat masa lalu atau kejadian-kejadian yang mereka alami. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bab 2 yaitu kajian teori. Pada bab ini, yang pertama yaitu pengertian lansia, lanjut usia. Penuaan adalah proses alami yang tidak dapat dihindari, berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Proses ini menyebabkan perubahan autonomis, fisiologis, dan biokimia pada tubuh, yang pada akhirnya mengurangi fungsi serta kemampuan tubuh secara keseluruhan. Kementerian Kesehatan membagi lansia menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu lansia dini yang berumur 55 sampai 64 tahun, individu yang baru memasuki usia lanjut. Yang selanjutnya, lansia yang berumur 65 tahun ke atas, kelompoknya utama usia lanjut. Yang selanjutnya yaitu lansia risiko tinggi, individu yang berusia lebih dari 70 tahun. Selanjutnya itu kognitif pada lansia. Nah, fungsi kognitif biasanya terganggu akibat masalah pada sistem saraf pusat, seperti gangguan suplai oksigen ke otak, proses degenerasi atau penuaan, penyakit Alzheimer, dan malnutrisi. Dari berbagai faktor tersebut, lansia yang mengalami perubahan mental atau gangguan kognitif umumnya menghadapi masalah seperti kesulitan dalam orientasi waktu, ruang, tempat, serta ketidakmampuan untuk dengan mudah menerima hal atau ide baru. Selanjutnya yaitu C. Tujuan hidup. Tujuan hidup merujuk pada aspirasi, harapan, atau cita-cita yang menjadi panduan bagi individu dalam menjalani keputusannya. Tujuan hidup dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya, dan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, serta perkembangan usia menurut Viktor Frankl dalam buku Man's Search for Meaning. Pencarian makna hidup merupakan aktivitas utama manusia yang mengarahkan individu untuk menetapkan tujuan yang relevan dengan nilai-nilai dan pengalaman mereka. Yang D. Hubungan penurunan kognitif dengan tujuan hidup. Lansia sering menghadapi gangguan fungsi kognitif yang dapat diukur dengan skor MMSE. Selain itu, mereka juga mengalami perubahan fisik, kognitif, dan psikososial. Kualitas hidup lansia mencakupi 4 aspek utama.